Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan Rand, seorang petualang yang berdiri sendirian di dalam sebuah gua, berhadapan langsung dengan seekor naga raksasa. Sebagai petualang peringkat perunggu, Rand tidak memiliki kemampuan untuk melawan naga burung raksasa tersebut. Dalam sekejap, naga itu menyerang Rand. Pada adegan berikutnya, Rand tersadar dan menemukan dirinya masih berada di dalam gua yang sama, tempat naga menyerangnya. Ketika dia melihat pantulan dirinya di air, dia sangat terkejut karena dia telah berubah menjadi kerangka. Rand tidak percaya dengan bentuk barunya itu dan berteriak keras, "Ini tidak mungkin." Cerita kemudian kembali ke momen sebelum Rand masuk ke gua. Pagi itu, dia bangun sangat awal dan berkata, "Bagi seorang petualang, perjalanan dimulai lebih awal." Orang miskin juga bangun pagi, tetapi orang kaya dan berpendidikan bisa tidur sampai siang. Beberapa teman Rand adalah cendekiawan terpelajar, tetapi menurut Rand, mereka menjalani hidup yang setengah-setengah karena mereka terlalu sibuk dengan penelitian sampai lupa tidur. Rand bersiap, mengambil pedangnya, dan berangkat dari rumah. Sambil berjalan, dia menjelaskan bahwa petualang bangun pagi agar bisa mendapatkan tugas yang bagus dari guild mereka. Guild memberikan pekerjaan berdasarkan peringkat dan kemampuan petualang, mulai dari membersihkan hingga membunuh monster. Saat Rand sedang mencari tugas di guild, teman-temannya datang dan bertanya, "Apakah kamu akan kembali ke labirin refleksi bulan?" Rand menjawab, "Ya, jika tidak ada pekerjaan bagus." Teman-temannya heran bagaimana Rand bisa melakukan begitu banyak pekerjaan sendirian. Setelah mereka pergi, Rand memutuskan untuk pergi ke labirin refleksi bulan. Dia juga menceritakan bahwa sebagian besar petualang biasanya bekerja dalam kelompok, tetapi dia tidak bergabung dengan mereka karena, meskipun sudah 10 tahun menjadi petualang, dia masih berada di peringkat perunggu. Hal itu membuatnya merasa tidak cukup baik. Labirin refleksi bulan adalah jaringan gua misterius dan menakutkan di bawah tanah yang dipenuhi monster dan naga. Petualang biasanya memburu mereka untuk mengambil barang berharga dari tubuh mereka dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Namun, tidak ada yang tahu dari mana monster dan naga di labirin itu berasal. Saat menjelajahi labirin, Rand menemukan sebuah pintu baru yang terbuka. Dia sangat gembira dan memutuskan untuk masuk, berharap menemukan harta karun atau benda magis. Rand berpikir, bahkan jika dia tidak menemukan apapun di balik pintu itu, dia bisa melaporkannya ke guild dan mendapatkan banyak uang. Ketika Rand memasuki gua rahasia di balik pintu itu, dia menemukan seekor naga raksasa yang langsung menyerangnya. Adegan ini adalah momen yang kita lihat di awal cerita. Setelah naga menyerangnya, Rand tersadar kembali, hanya untuk menemukan dirinya berubah menjadi kerangka di gua yang sama. Rand merasa benar-benar terkejut ketika menyadari dirinya berubah menjadi kerangka dan tidak memahami bagaimana dia masih hidup. Dia menyadari bahwa dia sekarang adalah monster undead yang abadi, itulah sebabnya meskipun menjadi kerangka, dia tetap hidup. Karena keabadiannya, dia tidak akan mati, dan bahkan pendeta tidak bisa memurnikan tubuhnya. Kini dia adalah monster undead. Rand sempat berpikir untuk kembali ke kota asalnya, tetapi dia sadar bahwa jika kembali dalam wujud ini, para tentara akan menangkapnya, dan pendeta mungkin melakukan hal yang tidak terduga kepadanya. Setelah beberapa waktu, Rand mulai menjelajahi gua-gua di dalam labirin Levithal Reflection, sambil memikirkan rencana. Dia berniat meminta saran dari petualang solo yang mungkin datang ke tempat itu dalam beberapa hari. Namun, dia menyadari bahwa jika dia muncul dalam wujudnya saat ini, mereka akan mengira dia monster dan menyerangnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berlatih berbicara terlebih dahulu, karena tanpa tubuh, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, seekor monster kerangka mendekat untuk menyerangnya. Pada saat itu, Rand merasa lebih lemah daripada manusia biasa. Dia dan monster kerangka itu seimbang dalam hal kekuatan, tetapi Rand masih memiliki ingatan masa lalunya yang memungkinkannya menggunakan pengalamannya. Dia menggunakan energi jiwa, soul energy-nya untuk meningkatkan kekuatannya. Karena semua makhluk hidup memiliki energi jiwa, Rand memanfaatkannya untuk memperkuat dirinya. Dengan kekuatan yang meningkat, dia menyerang monster kerangka dengan pedangnya dan berhasil mengalahkannya. Setelah monster itu mati, semua energi jiwa monster tersebut berpindah kepada Rand, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rand kemudian mengingat ajaran gurunya, yang pernah memberitahunya bahwa monster memiliki kemampuan unik untuk berkembang seiring waktu dan pengalaman. Biasanya, monster kerangka tetap sebagai monster kerangka, tetapi dalam situasi tertentu, mereka bisa berevolusi menjadi ghoul melalui proses yang disebut existential evolution. Gurunya juga menjelaskan bahwa dia sedang meneliti evolusi ini. Rand menyadari bahwa dia mungkin bisa berevolusi menjadi ghoul. Ghoul adalah monster undead seperti kerangka, tetapi memiliki daging pada tubuhnya, mirip dengan mayat yang mengering. Rand pun memutuskan untuk memburu monster di labirin, menyerap kekuatan mereka,
dan berevolusi menjadi ghoul. Dengan tubuh ghoul, dia bisa menutupi kerangkanya dengan daging dan menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga dia bisa kembali ke kota. Di tempat lain, Guru Rent sedang menunggunya kembali. Ketika Rent tidak kunjung datang, dia memutuskan untuk memasak sendiri. Sementara itu, di dalam labirin, Rent berhasil mengalahkan 5 monster kerangka, menyerap energi jiwa mereka, dan merasa lebih kuat. Kemudian dia melihat seekor monster lendir, Slime Monster. Meskipun monster lendir adalah monster yang lemah, karena Rent adalah kerangka, dia berhati-hati mendekati monster itu. Monster lendir mencoba menyerangnya dengan serangan asam, tetapi Rent sudah siap untuk menghadapinya. Rent berhasil menghindari serangan Slime Monster dan membalasnya dengan menebas monster tersebut hingga mati. Setelah membunuh Slime Monster, Rent mengambil Magic Stone di dalamnya dan mengumpulkan lendir Slime ke dalam botol. Slime ini, yang awalnya bersifat asam saat monster masih hidup, berubah setelah monster mati. Lendir ini bahkan bisa digunakan sebagai produk perawatan kulit, sehingga Rent bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Di adegan berikutnya, kita melihat Sela, seorang asisten guild. Seorang pria mendatanginya dan bertanya tentang petualang baru yang tidak berpengalaman dalam pertempuran tetapi pandai menggunakan pedang. Sela menjelaskan bahwa petualang baru itu belum mendapat kesempatan, jadi dia berencana bertanya pada Rent apakah mereka bisa bekerja sama. Namun, Rent tidak terlihat sejak kemarin. Pria itu menyarankan mungkin Rent telah mendapatkan pekerjaan bagus, tetapi Sela menyangkal, mengatakan tidak ada pekerjaan yang bisa membuat Rent meninggalkan kota. Sela juga menyebut bahwa petualang baru itu membutuhkan uang, jadi dia telah memperingatkannya tentang risiko sebelum mengirimnya ke Luberia. Adegan berganti ke Rent yang duduk di dalam gua, merenungkan bagaimana ia tidak lagi merasa lapar atau mengantuk karena kehilangan tubuh fisiknya. Rent merasa senang karena sekarang bisa menggunakan kekuatan jiwa dan ramalannya. Dia memperkirakan dapat mengalahkan 2 monster sekaligus, tetapi jika menghadapi 3 atau lebih, itu bisa menjadi akhir baginya. Namun, kelompok monster sebesar itu jarang ditemukan di labirin ini. Rent lalu teringat bagaimana dia menghabiskan 20 tahun melatih diri tanpa libur, belajar sihir dari gurunya, dan melakukan banyak pekerjaan kecil untuk menjadi petualang. Meski begitu, dia hanya berhasil mencapai level petualang perunggu. Sekarang, Rent bertekad untuk melampaui level platinum dan emas, menjadi petualang level mithril. Dengan semangat baru, dia dengan mudah mengalahkan skeleton monster dan membunuh Slime Monster raksasa. Kekuatan Rent terus meningkat, membuatnya bahagia. Namun, tiba-tiba kekuatan Slime Monster terserap ke tubuh Rent, dan dia berubah menjadi ghoul. Rent kini terlihat seperti tubuh mati yang kering, tetapi dia merasa senang meskipun masih kesulitan berbicara karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Dengan harapan menjadi petualang level tinggi, Rent melanjutkan petualangannya. Dia bertemu 2 goblin monster di labirin. Karena kekuatannya kini jauh lebih besar, Rent memutuskan untuk melawan mereka. Dia menggunakan kekuatan jiwa dan ramalannya untuk memperkuat dirinya dan pedangnya, lalu menyerang kedua goblin tersebut hingga tewas. Rent merasa bahwa dia sekarang lebih kuat dibandingkan ketika masih menjadi manusia. Di dalam labirin, dia juga melihat seorang petualang solo yang sedang beraksi sendirian. Seorang petualang solo sedang bertarung dengan kerangka monster. Setelah berjuang keras, dia berhasil mengalahkannya. Petualang itu ternyata dikirim oleh Sela. Dia tidak terlalu ahli dalam strategi perang, tetapi cukup pandai menggunakan pedang. Jika Rent tidak terperangkap di labirin dan berubah menjadi ghoul, mungkin mereka akan menjadi partner. Namun, saat melihat petualang itu, Rent merasa bahagia karena sudah lama dia tidak bertemu manusia. Sayangnya, dia tidak bisa mendekatinya dalam kondisi seperti itu. Rent memperhatikan petualang itu bergerak menuju jalan berbahaya yang penuh dengan monster dan iblis level tinggi. Tiba-tiba, muncul monster kerangka di belakangnya dan menyerangnya. Meski berani, petualang itu tidak berpengalaman bertarung, sehingga sulit baginya untuk melawan monster tersebut. Rent melihat dari jauh ketika monster itu mulai mendominasi pertarungan dan bahkan menangkap pedang petualang tersebut. Gadis itu sangat ketakutan, tetapi sebelum monster itu sempat melukainya, Rent datang menyelamatkan. Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan ilahinya, Rent memotong monster kerangka itu menjadi 2 dan menyelamatkan petualang tersebut. Namun, gadis itu justru ketakutan melihat Rent dan memintanya menjauh. Rent mencoba berbicara dan menjelaskan bahwa namanya Rent dan dia juga seorang petualang. Setelah mendengar penjelasannya, gadis itu bertanya apakah Rent memiliki penyakit tertentu. Rent menjawab bahwa dia sudah mati dan kini menjadi ghoul. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rina dan bertanya apakah dia bisa kembali. Rent mengatakan bahwa dia bisa, tetapi Rina harus membantunya. Rent meminta Rina untuk membelikannya pakaian agar dia bisa kembali ke kota,
dan dia memberikan semua batu ajaib yang telah dikumpulkannya dari monster. Rina menyadari bahwa Rand berbeda dari Ghoul atau monster lainnya, sehingga dia memutuskan untuk membantunya. Setelah mengambil batu-batu ajaib itu, Rina meninggalkan labirin. Rand berpikir bahwa sebagai petualang, pasti sulit bagi Rina untuk mempercayai seorang Ghoul, tetapi dia merasa bahwa Rina tidak akan mengkhianatinya. Dalam adegan berikutnya, Rina tiba di tempat Sela, orang yang mengirimnya ke labirin. Sela merasa lega melihat Rina kembali dengan selamat karena dia khawatir ketika Rina belum juga kembali setelah matahari terbenam. Rina mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu kepada Sela. Di sisi lain, Rand terlihat bertarung dengan monster banjir raksasa. Karena Rand sudah jauh lebih kuat, dia berhasil mengalahkan monster itu dengan mudah. Rand mendengar suara Rina yang memanggilnya dengan keras, lalu dia segera mendatangi Rina. Dia senang melihat Rina kembali. Kali ini, ketika Rand berbicara dengannya, bicaranya jauh lebih lancar. Ketika Rina menanyakan hal itu, Rand menjelaskan bahwa dia telah berlatih berbicara. Mendengar itu, Rina berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Setelah itu, dia melihat pakaian yang dibawa oleh Rhaena, yang sangat disukai oleh Rand. Rhaena memang membawa pakaian yang bagus untuk Rand, tetapi dia juga membawa perban putih untuk menutupi tangan dan kakinya. Rand merasa sangat senang melihat itu dan berpikir betapa baiknya Rhaena. Setelah Rand mengenakan semua pakaian itu, dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Rhaena juga menyukainya dalam pakaian tersebut, memujinya, dan meminta Rand untuk melihat dirinya sendiri di cermin yang dia bawa. Ketika Rand melihat dirinya di cermin, dia menyadari bahwa pakaian yang dibawanya benar-benar terlihat bagus di tubuhnya, tetapi wajahnya terlihat sangat buruk. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya dengan tudung dari pakaian itu. Melihat itu, Rhaena menyarankan agar dia memakai masker yang dia bawa. Setelah mengenakan masker tersebut, wajah buruk Rand akhirnya tersembunyi. Rand merasa sangat senang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa masker itu menempel di wajahnya. Ketika Rand bertanya, Rhaena memberitahunya bahwa masker itu dibeli dengan harga sangat murah. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah memeriksa apakah masker itu memiliki kutukan atau tidak. Mendengar ini, Rand menduga bahwa kutukan itu mungkin baru aktif setelah dia memakainya. Dia mencoba menggunakan kekuatan Divito-nya untuk mematahkan kutukan dan melepaskan masker tersebut, tetapi gagal karena kekuatannya habis. Rhaena merasa bersalah, meminta maaf karena telah memberinya masker yang terkutuk. Namun, Rand mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Dalam proses ini, Rand secara tidak sengaja menyentuhnya, dan dia langsung meminta maaf. Tapi kali ini, Rhaena malah memegang tangan Rand dan mengatakan bahwa dia tahu Rand adalah orang yang baik, sehingga dia tidak takut lagi padanya. Mendengar ini, Rand menyadari bahwa Rhaena sedang memaksakan dirinya untuk percaya padanya. Rand pun berkata bahwa dia tidak perlu memaksakan diri sampai dia benar-benar merasa percaya. Rhaena menjawab bahwa itu tidak akan memakan waktu lama. Setelah itu, Rhaena mengajak Rand untuk kembali ke kota Malt. Keduanya kemudian naik kereta kuda dan berangkat menuju kota tersebut. Dalam perjalanan, Rhaena bercerita bahwa dia datang ke kota Malt untuk menjadi seorang petualang. Namun, ketika tiba di sana, dia mengetahui bahwa ada banyak petualang yang lebih hebat dan berlevel tinggi. Rhaena tidak menemukan pekerjaan di kota Malt, tetapi karena dia selalu ingin menjadi seorang petualang, dia memutuskan untuk pergi ke Labins, yang jaraknya cukup dekat. Setelah mendengar cerita Rhaena, Rand mencoba menghiburnya dengan berkata, "Aku mengerti bagaimana perasaanmu, tetapi seorang petualang harus tahu rasa takut, karena kamu hanya memiliki satu nyawa." Rhaena sangat menyukai kata-kata tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di gerbang kota. Rand memberitahu Rhaena bahwa dia memiliki banyak kenalan di sana, sehingga jika dia menunjukkan ID-nya, itu bisa menjadi masalah. Rhaena menyarankan agar mereka masuk melalui gerbang lain. Rand berterima kasih kepadanya dan berkata bahwa dia tidak ingin ada orang yang membantunya lagi, karena jika kebenarannya terungkap di dalam kota, Rhaena bisa kehilangan lisensi petualangnya. Rhaena menjawab, "Karena kamu, aku masih hidup hari ini, jadi aku bahkan rela memberikan nyawaku untukmu." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Di pintu masuk, penjaga melihat kartu identitas Rina dan mengizinkannya masuk, tetapi mereka menghentikan Rand dan memintanya untuk melepas topengnya. Mendengar hal itu, Rand menjadi gugup. Namun, Rina berbohong kepada penjaga, mengatakan bahwa wajah Rand terluka parah saat melawan monster, dan karena itu ia menggunakan topeng untuk menutupinya. Rina juga mengatakan bahwa topeng tersebut terkutuk, sehingga tidak bisa dilepas. Mendengar penjelasan itu, penjaga mencoba melepaskan topeng Rand sendiri, tetapi mereka juga gagal. Akhirnya, mereka percaya pada cerita Rina dan mengizinkan mereka masuk ke kota. Setelah masuk ke kota, Rand diam-diam menjauh dari Rina dan bersembunyi. Rina mulai mencarinya ke segala arah.
Rand sengaja menjauh agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut untuk Rina. Ia memutuskan bahwa setelah ia berhasil mendapatkan kembali tubuh manusianya sepenuhnya, ia akan meminta maaf kepada Rina. Rand kemudian kembali ke tempat Lauren, yang saat itu sedang tidur. Ketika Lauren melihat Rand mengenakan topeng, ia terkejut dan berkata, "Jangan menakut-nakuti aku seperti itu." Rand menunjukkan tangannya kepada Lauren, dan melihat itu, Lauren benar-benar terkejut. Ia bertanya kepada Rand, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Rand menjelaskan situasinya. Lauren, yang telah banyak melakukan penelitian tentang monster dan sihir, berkata bahwa ia belum pernah mendengar ada naga yang memakan seorang petualang dan mengubahnya menjadi kerangka hidup. Lauren bertanya apakah naga tersebut masih ada di labirin, dan Rand menjawab tidak. Mendengar itu, Lauren mengatakan bahwa ia sulit mempercayai Rand dalam keadaan seperti ini. Rand menyadari bahwa Lauren merasa ragu karena penampilannya yang baru. Lauren kemudian bertanya, "Apakah kamu benar-benar Rand, ataukah kamu hanya mayat hidup?" Rand menjawab, "Aku masih memiliki ingatan dan pikiran Rand, tetapi secara teknis aku sudah mati. Jadi, apakah aku masih Rand?" Mendengar penjelasan ini, Lauren menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mempercayai Rand. Lauren kemudian bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Rand menjawab bahwa ia ingin menjadi petualang tingkat mithril, apapun yang terjadi. Namun, karena kondisinya saat ini, ia tidak bisa mengambil misi langsung dari guild. Oleh karena itu, ia meminta Lauren untuk membawakannya misi. Lauren menjawab, "Dengan keadaanmu sekarang, kamu tidak bisa tinggal di tempat lain. Kamu bisa tinggal di sini, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu tinggal gratis. Sebagai gantinya, kamu harus membantuku dalam penelitianku." Lauren menambahkan bahwa dengan tinggal bersamanya, Rand bisa belajar lebih banyak tentang sihir dan monster. Mendengar hal ini, Rand bertanya, "Apakah kamu akan melakukan penelitian terhadapku?" Lauren menjawab, "Tidak, tetapi mungkin aku akan meminta sampel kulitmu untuk eksperimen." Setelah itu, Lauren memberikan Rand banyak uang sebagai imbalan atas cairan lime yang ia bawa. Rand kemudian pergi ke toko pandai besi untuk membeli pedang baru, karena pedang lamanya rusak total. Ketika istri pandai besi mengetahui bahwa Rand bisa menggunakan sihir jiwa, sihir suci, dan sihir iblis, ia sangat terkejut. Ia berkata bahwa Rand adalah petualang kedua yang ia temui dengan kemampuan menguasai ketiga jenis sihir itu. Pemilik toko pandai besi setuju untuk menerima setengah pembayaran di muka untuk pedang baru dan sisanya setelah pedang selesai dibuat. Di sisi lain, Lauren terlihat sedang sibuk meneliti tentang Ghoul. Lauren sedang sibuk membaca buku-buku ketika ia menemukan bahwa Ghoul adalah makhluk yang sangat kuat secara fisik dan ahli dalam bertahan hidup. Ghoul juga menyukai daging manusia. Lauren sangat terkejut mengetahui bahwa setelah menjadi undead Ghoul, mereka kehilangan ingatan dan emosi manusianya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Rand, yang membuatnya berbeda dan istimewa dibandingkan Ghoul lainnya. Kemudian, kita mengetahui bahwa ketika Lauren menjadi dokter di usia yang sangat muda, Rand adalah asistennya. Suatu saat, di dalam hutan, seekor goblin menyerang mereka, dan Rand membantu melawannya. Ketika Lauren menyadari kemampuan Rand dalam membuat ramuan, ia sangat terkesan dan meminta Rand untuk mengajarinya. Sejak saat itu, Rand dan Lauren selalu bersama dan saling mengenal lebih dalam. Di sisi lain, kita melihat Rand mendapatkan pedang baru dari seorang pandai besi. Pandai besi itu memintanya menggunakan pedang tersebut, hingga pedang miliknya selesai diperbaiki. Rand mengucapkan terima kasih kepada pasangan pandai besi itu dan pergi dengan pedang tersebut. Pandai besi itu sendiri dapat menggunakan energi jiwa, soul energy, dan sihir, serta menyadari bahwa Rand saat ini terkena kutukan. Kemudian, kita melihat Rand duduk di meja makan bersama Lauren. Lauren memberitahunya bahwa dia telah membaca semua buku lagi dan menyadari bahwa Rand sangat berbeda dari Ghoul biasa. Lauren bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" Rand menjawab bahwa dia ingin hidup di antara manusia dan fokus pada evolusinya, sehingga ia bisa kembali seperti dulu. Rand menjadi lebih kuat dan berevolusi dengan membunuh monster di labirint. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke labirint. Di adegan selanjutnya, kita melihat seorang pria di labirint sedang bertarung dengan monster Slime, tetapi ia kesulitan melawan monster itu. Sebelum monster tersebut membunuhnya, Rand muncul dan mengalahkan monster Slime itu, menyelamatkan pria tersebut. Pria itu berterima kasih kepada Rand karena telah menyelamatkan nyawanya dan meminta untuk bergabung dengan tim Rand. Pria itu ternyata adalah seorang koki biasa yang menjalankan restoran di kota. Namun, karena memiliki banyak utang, ia terpaksa menjadi petualang. Awalnya, Rand tidak yakin untuk menerima pria itu dalam timnya, tetapi karena pria itu masih pemula, meninggalkannya sendirian akan terlalu berbahaya. Rand berkata,
Baiklah, kamu bisa bergabung dengan tim, setidaknya kamu bisa membantu membawa barang. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah gua tempat seekor naga pernah menyerang Rand. Di dalam gua itu, mereka menemukan jalur rahasia yang membawa mereka ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu terdapat lingkaran teleportasi ajaib yang hanya bisa dilihat oleh Rand. Meskipun Rand memperingatkan pria tersebut untuk tidak masuk, pria itu tetap melangkah ke dalam ruangan dan berdiri di atas lingkaran teleportasi, yang langsung memindahkannya ke tempat lain. Melihat ini, Rand juga mengikuti dan berpindah ke lokasi yang sama untuk menyelamatkannya. Rand menemukan pria itu terluka dan tergeletak di tanah, sementara di depannya berdiri monster kerangka raksasa. Ternyata, mereka tanpa sengaja masuk ke ruangan bos. Karena Rand sudah menjadi jauh lebih kuat, ia memutuskan untuk bertarung dengan monster kerangka raksasa tersebut dan mengalahkannya. Pertama-tama, dia menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan ilahinya untuk memperkuat dirinya sendiri dan pedangnya. Setelah itu, dia menyerang kerangka raksasa, menyerang kakinya hingga membuatnya jatuh, lalu menyerang kepalanya dengan pedang sehingga berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dia menyembuhkan luka-luka Saif menggunakan kekuatannya, membangunkannya kembali. Ketika Saif melihat kerangka raksasa itu sudah mati di depannya, dia tidak percaya bahwa Rand telah mengalahkannya sendirian. Bagaimanapun, Saif berterima kasih kepada Rand karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah membunuh kerangka raksasa, Rand memutuskan untuk memberikan batu sihir besar yang didapatnya kepada Saif. Saif sulit percaya bahwa Rand memberikannya batu sihir itu. Rand kemudian menunjukkan kulitnya dan menjelaskan bahwa dia sekarang tidak berbeda dengan monster, sehingga dia tidak bisa pergi ke restoran atau guild. Karena itu, dia ingin Saif pergi ke tempat-tempat itu sebagai gantinya, yang langsung disetujui oleh Saif. Setelah itu, Rand meminta izin untuk makan gratis di restoran Saif, dan Saif pun menyetujuinya. Kemudian, Rand mengirim Saif keluar dari labirin menggunakan lingkaran teleportasi. Di adegan berikutnya, Rand terlihat berdiri di luar restoran Saif. Saif memperkenalkan restoran itu kepadanya. Tidak lama kemudian, suara Saif terdengar oleh istrinya, Isabel, yang langsung datang dan merasa sangat bahagia melihat Saif selamat. Saif memberitahu Isabel bahwa Rand telah menyelamatkan hidupnya dan menunjukkan batu sihir besar yang diberikan Rand. Isabel sangat bahagia melihat batu sihir besar itu, karena bisa melunasi semua utang mereka. Dengan begitu, mereka berdua bisa memulai kembali restoran mereka dengan hati yang lega. Isabel dan Saif berterima kasih kepada Rand atas bantuannya. Karena Saif tidak tahu nama Rand, dia bertanya dan Rand memperkenalkan dirinya sebagai Loren. Rand kemudian memberitahu Saif namanya dengan syarat tidak memberitahukannya kepada siapapun. Saif pun berjanji akan menjaga rahasia itu dan mengatakan bahwa Rand bisa datang kapan saja ke restorannya untuk makan, dan itu akan sangat menyenangkan bagi mereka. Ketika Rand dalam perjalanan kembali ke rumah Loren, dia mulai merasakan perubahan aneh pada indranya. Dia berpikir bahwa Saif adalah orang baik yang tidak berbohong tentang restoran atau dirinya sendiri. Namun, dia juga merasa bahwa akan lebih baik jika hal itu tidak terjadi. Ini karena ketika dia berada di labirin bersama Saif, Rand merasa aneh melihat darah Saif. Dia hampir ingin membunuh dan memakannya, karena itulah sifat dasar Ghoul. Namun, dia berhasil mengendalikan dirinya sendiri. Rand berjanji bahwa dia hanya akan menggunakan dorongan itu untuk sesuatu yang jahat di masa depan. Ketika Rand kembali ke tempat Loren, Loren bertanya bagaimana pengalamannya di labirin dan apakah dia bertemu naga di sana. Rand menjawab tidak. Loren kemudian mulai mengobrol dengannya dan bertanya beberapa hal, tetapi Rand tidak terlalu memperhatikan pembicaraannya. Dia malah mendekati Loren dan memeluknya. Loren terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Sebelum dia bisa memahami situasinya, Rand menyerangnya dan menggigit bahunya. Ini karena kepribadian Ghoul-nya telah mengambil alih, yang menyukai darah dan daging manusia. Loren, terkejut melihat itu, mendorong Rand menjauh dan berkata, Rand masih ada di dalam tubuhnya. Dengan melakukan itu, Loren ingin memastikan bahwa Rand belum kehilangan ingatannya dan emosinya sehingga berubah sepenuhnya menjadi seorang Ghoul. Setelah Loren memastikan bahwa Rand masih ada secara sadar, dia menggunakan sihirnya untuk menenangkan Rand dan membuatnya tertidur. Beberapa waktu kemudian, ketika Rand sadar, dia meminta maaf kepada Loren karena menyerangnya. Dia tahu bahwa saat itu dia kehilangan kendali dan menyerang Loren tanpa sengaja. Loren kemudian meyakinkannya agar tidak terlalu memikirkannya, dengan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Setelah itu, Rand menceritakan kepada Loren bahwa sejak dia melihat darah Loris, seorang pria yang dia temui di labirin, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Dia merasa dorongan untuk memakan Loris. Loren mendengarkan ceritanya dengan seksama dan memintanya untuk beristirahat. Dia sendiri juga pergi untuk beristirahat karena esok hari dia harus menjual ramuan sihir di toko farmasi,
untuk membeli bahan-bahan penting demi menyembuhkan lukanya. Namun, Rand menghentikannya dan memintanya untuk menunjukkan luka-lukanya. Lauren menurut, dan setelah melihat luka tersebut, Rand menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan luka Lauren. Lauren terkejut melihat bahwa Rand sekarang mampu menggunakan kekuatan suci dengan sangat baik. Dia juga menyadari bahwa Rand sudah mulai mengendalikan topeng terkutuknya dan berbicara lebih lancar daripada sebelumnya. Rand melihat tubuhnya dan merasa senang karena sekarang dia beralih dari ghoul ke tubuh manusia dengan sangat cepat, mengalami banyak perubahan positif. Lauren menjelaskan bahwa perubahan ini mungkin terjadi karena Rand telah meminum darahnya. Lauren kemudian berkata bahwa Rand awalnya adalah kerangka, skeleton, lalu berubah menjadi ghoul. Sekarang dia sedang bertransisi dari ghoul menjadi ghast, yang biasanya adalah budak vampir. Namun, Rand belum pernah melihat ghast sebelumnya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia berubah menjadi ghast. Lauren menjelaskan tentang Assistentia Evolution, di mana monster kuat dapat berubah menjadi bentuk apapun sesuai keinginannya. Karena Rand memiliki keinginan untuk menjadi manusia, mungkin itu sebabnya perubahan ini terjadi. Atau, ini bisa jadi kebetulan atau memiliki alasan tertentu. Namun, hingga saat ini Lauren belum sepenuhnya memahami alasan mengapa Rand berubah dari kerangka menjadi ghoul dan kemudian menunjukkan tanda-tanda menjadi manusia. Lauren memberitahu Rand tentang sebuah ritual yang membutuhkan monster kecil, yang biasanya ditemukan di tempat seperti gunung berapi. Lauren juga mengatakan bahwa perubahan tubuh Rand mungkin disebabkan oleh lingkungan sekitarnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Meski begitu, dia meyakinkan Rand bahwa dia bisa kembali menjadi manusia. Setelah itu, Lauren meminta Rand untuk melepaskan semua pakaiannya agar dia bisa memeriksa setiap bagian tubuhnya dengan sihir. Namun, Rand menolak untuk melakukannya. Keesokan paginya, setelah latihan, Rand membawa pedang yang dia dapatkan dari pandai besi ke toko pandai besi. Pedang itu rusak saat pertarungannya melawan kerangka raksasa. Pandai besi terkejut melihat kondisi pedang itu dan bertanya apa yang terjadi. Rand menjelaskan tentang pertarungannya dengan kerangka raksasa. Seorang pandai besi terkejut mendengar cerita Rand dan bertanya apakah ia telah menjelajahi area terlarang. Rand menolak dan meminta pedangnya. Namun, karena pedangnya belum selesai, pandai besi memberinya pedang sementara. Dengan pedang itu, Rand memutuskan untuk pergi ke labirin, berniat menjelajahi area yang belum dipetakan, mengalahkan monster raksasa, dan berevolusi menjadi manusia secepat mungkin. Dalam perjalanannya, ia bertemu Loris dan istrinya yang sedang membeli sayuran segar dan daging untuk restoran mereka, yang akan dibuka kembali hari itu. Rand merasa sangat senang melihat mereka. Selanjutnya, kita melihat Lauren yang sedang membuat serum khusus sementara Rand duduk mengawasinya. Setelah selesai, Lauren memberikan serum itu untuk diminum Rand, yang mengeluhkan rasanya yang sangat pahit. Lauren mengatakan bahwa Rand mungkin orang pertama di dunia yang bisa menelan racun ini. Ia terkejut karena serum herbal penyembuhnya memberikan efek pada tubuh Rand. Lauren bertanya apakah Rand masih tidak bisa tidur. Rand menjawab bahwa ia memang tidak bisa tidur, tetapi ia memiliki keinginan kuat untuk memakan daging manusia dan meminum darah. Mendengar ini, Lauren memberinya serum lain. Setelah meminumnya, Rand menyadari bahwa itu bukan serum biasa, melainkan darah Lauren. Lauren sebenarnya tahu bahwa Rand ingin memakan daging manusia dan meminum darah, sehingga ia bereksperimen dengan darahnya sendiri untuk membuat serum itu. Hanya satu tetes serum tersebut dapat memuaskan dahaga Rand sepenuhnya. Setelah itu, Rand mengatakan bahwa ia ingin pergi ke labirin, tetapi sebelumnya ia perlu pekerjaan dari guild. Lauren memperingatkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan dari guild, Rand harus menunjukkan ID-nya, dan jika guild mengetahui bahwa ia kembali, itu akan menimbulkan keributan. Rand menjawab bahwa ia hanya seorang petualang tingkat perunggu, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Lauren menjelaskan bahwa meskipun Rand hanya petualang tingkat perunggu, ia disukai banyak orang karena sering membantu petualang baru. Bahkan, guild pernah mempertimbangkan untuk merekrutnya. Rand bertanya bagaimana Lauren tahu hal itu. Lauren menjawab bahwa ia memiliki kenalan di guild. Lauren menyarankan Rand untuk masuk ke guild dengan identitas baru. Mengikuti saran Lauren, Rand pergi ke guild dengan identitas yang berbeda. Di sana, ia bertemu Shaila, tetapi karena penampilannya berbeda, Shaila tidak mengenalinya. Rand bergabung ke guild sebagai petualang baru bersama Shaila. Ketika Shaila memintanya mengisi dokumen pendaftaran, Rand berpura-pura tidak bisa membaca dan menulis, sehingga Shaila membantunya. Lauren menyarankan Rand menyembunyikan identitas aslinya agar tidak ditanyai banyak hal oleh guild tentang apa yang telah terjadi padanya. Dengan identitas baru, Rand memulai kembali perjalanan petualangannya dari level 1, yaitu tingkat besi. Rand mendaftar di guild dengan nama Rand Vivian, sementara nama aslinya adalah Rand Faina. Saat Shaila melihat nama itu,
Ia teringat cerita tentang Rent Faina, yang beberapa hari sebelumnya menghilang. Ketika dia menceritakan bahwa dia pendatang baru di kota dan tinggal bersama Lauren, seorang kerabatnya, Lauren menyambutnya dengan baik. Saat berbicara, Rent menyadari bahwa Sheila sangat merindukannya. Setelah semua dokumen selesai, Lauren memberinya lencana Iron Badge, menyatakan bahwa dia sekarang adalah petualang peringkat Iron. Lauren juga mengingatkannya untuk menjaga dirinya karena melihat Rent mengingatkannya pada Faina. Dalam adegan berikutnya, Rent terlihat di dalam labirin, di mana dia melihat seorang pendekar pedang muda dan seorang penyembuh yang sedang bertarung melawan goblin dan monster slime peringkat rendah. Melihat mereka, Rent yakin mereka bisa mengalahkan monster itu. Jadi, dia memutuskan untuk menjelajahi labirin lebih dalam. Dia berpikir, jika dia menemukan monster raksasa atau bagian rahasia labirin, dia bisa melaporkannya ke guild untuk mendapatkan promosi, hal yang besar untuk petualang peringkat Iron. Dengan bantuan lingkaran transportasi, Rent mencapai area labirin yang belum dijelajahi. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan aneh dengan kerangka seorang petualang. Dia terkejut menyadari seseorang pernah tinggal di ruangan itu. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dan menyerangnya, membuatnya terlempar jauh. Gadis itu ternyata penjaga ruangan itu. Ketika pakaian Rent terbakar akibat serangan tersebut, gadis itu melihat tubuhnya dan menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf dan memberinya jubah untuk dipakai. Gadis itu memberitahu Rent bahwa ruangan itu penting baginya, jadi dia memintanya untuk merahasiakan keberadaannya. Kemudian, dia memberi Rent sebuah peta ajaib dan dengan kekuatannya, mengirimnya keluar dari labirin. Rent membawa peta itu ke Lauren. Namun, Lauren tidak dapat memahaminya karena sihirnya tidak bekerja. Dia menyuruh Rent mencoba, dan ketika Rent memandang peta itu, peta ajaib tersebut mengungkapkan seluruh peta labirin Reflected Moon. Bahkan, peta itu menunjukkan lokasi semua petualang di dalam labirin. Rent dan Lauren terkejut melihat ini. Mereka menyadari bahwa peta tersebut hanya bisa menunjukkan labirin tempat pemiliknya pernah masuk. Rent kemudian bertanya kepada Lauren tentang jubah yang diberikan oleh gadis misterius itu. Lauren menjelaskan bahwa jubah itu lebih kuat dari armor biasa dan dapat melindunginya. Karena penasaran dengan ruangan dan gadis misterius tersebut, Rent memutuskan untuk kembali ke sana. Meskipun dia tahu gadis itu sangat kuat dan berbahaya, dia tidak dilarang untuk kembali. Saat Rent kembali ke labirin, dia diserang oleh monster kerangka, tetapi dia dengan mudah mengalahkannya. Ketika dia mencapai pintu rahasia di labirin, dia melihat pintu itu telah tertutup. Rent mencoba menggunakan peta ajaib untuk membantunya, tetapi tidak berhasil. Dia menyadari bahwa mungkin gadis misterius itu tidak ingin dia kembali ke sana. Sementara itu, di guild, Sheila terlihat sedang bertanya tentang Rent, tetapi Sheila juga belum tahu apapun tentang itu. Sebenarnya, banyak orang yang menjadi petualang karena terinspirasi oleh Rent, dan mereka merindukannya. Sheila juga menyukainya, itulah alasan dia menjadi karyawan guild. Namun, karena tidak tahu apa-apa tentang Rent, dia merasa cukup sedih. Saat Sheila sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Rent datang dan meminta misi untuk membunuh 3 orc. Awalnya, Sheila menolak memberikan tugas itu karena melawan 3 orc sekaligus adalah tugas yang sangat sulit bagi petualang level Iron. Namun, ketika Rent memberitahunya bahwa dia sudah pernah membunuh orc sebelumnya, Sheila akhirnya memberikan misi itu kepadanya dan menasihatinya untuk berhati-hati. Di adegan berikutnya, Rent kembali ke guild dan menunjukkan daging dari 3 orc yang berhasil dia bunuh kepada Sheila. Sheila terkejut melihat bahwa Rent, meskipun hanya petualang level Iron, berhasil menyelesaikan tugas yang sulit itu sendirian. Sheila sangat terkesan dengan Rent. Dia meminta Rent untuk menunggu sebentar, lalu masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan beberapa dokumen dan memberitahu Rent bahwa dia telah berbicara dengan atasannya untuk mempromosikan Rent ke level bronze. Untuk mencapai level bronze, Rent hanya perlu mengikuti ujian kecil, yang dia setuju untuk lakukan karena dia ingin segera mencapai level mithril. Ketika Lauren mengetahui bahwa Rent mendaftarkan dirinya di guild dengan nama belakang, Rent BV, dia bertanya mengapa dia menggunakan nama belakangnya. Lauren berkata bahwa orang-orang mungkin akan bergosip. Rent menjawab bahwa dia melakukannya agar orang-orang tidak membuat cerita buruk tentangnya karena dia sering datang ke rumah Lauren. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kerabat Lauren untuk menghindari masalah. Keesokan harinya, Rent tiba di guild untuk mengikuti ujian level bronze. Sheila terkejut melihat Rent di sana karena dia pikir mungkin Rent tidak akan datang. Para penguji tiba dan menjelaskan bahwa pertama-tama akan ada ujian tertulis, dan hanya kandidat yang lulus ujian tertulis yang dapat mengikuti ujian praktis. Setelah itu, mereka akan resmi menjadi petualang level bronze. Rent melihat bahwa ada seorang pendekar pedang dan seorang penyembuh, Healer, yang juga datang untuk mengikuti ujian, dan dia mengenali mereka dari saat dia di labirin.
Karena Rand sudah pernah mengikuti ujian ini sebelumnya, dia dengan mudah lulus ujian tertulis. Sheila memuji nilai ujian tertulis Rand yang bagus. Setelah itu, Rand bertanya kepada Sheila apa yang harus dia lakukan dalam ujian praktis. Sheila menjelaskan bahwa Rand harus membentuk tim dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Sheila kemudian memanggil pendekar pedang dan penyembuh yang pernah ditemui Rand di labirin. Pendekar pedang bernama Rice, dan penyembuh bernama Laura. Rice dan Laura memberitahu Rand tentang kemampuan mereka, dan Rand juga menjelaskan bahwa dia bertarung dengan pedang dan menggunakan energi roh serta sihir. Rice dan Laura juga dapat menggunakan kekuatan itu, tetapi Rand tidak mengungkapkan kekuatan rahasianya kepada mereka. Tak lama kemudian, penguji datang. Semua kandidat diberikan sebuah peta dan diberitahu bahwa mereka harus mengikuti peta tersebut untuk mencapai tempat bernama New Moon Labyrinth. Tim yang tiba di sana lebih dulu akan diberikan hadiah. Tidak hanya itu, para kandidat diperbolehkan melakukan apa saja untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah itu, Rand bersama kedua rekannya menuju New Moon Labyrinth. Namun, mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli peta, sehingga Rand menggunakan uangnya sendiri untuk membeli peta baru. Ketika membandingkan peta baru tersebut dengan peta yang diberikan oleh Guild, ternyata peta baru itu jauh lebih baik. Rice dan Laura mengucapkan terima kasih kepada Rand atas bantuannya. Kemudian, mereka bertiga memasuki New Moon Labyrinth. Di dalam, mereka bertemu dengan beberapa monster kerangka yang berhasil mereka kalahkan dengan mudah. Selama pertempuran, Rand merasa senang melihat kerja sama tim antara Rice dan Laura. Saat berada di dalam, Rand menemukan bubuk aneh yang biasanya hanya digunakan oleh manusia. Bubuk tersebut tampaknya menjadi penyebab monster kerangka mendekati area itu. Rand pun menyadari bahwa kemungkinan ada manusia lain yang bersembunyi di labirin, dan ia memberitahu Rice dan Laura untuk bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Melihat bahaya yang mungkin ada, Rand memutuskan untuk berada di depan sebagai pelindung. Saat melanjutkan perjalanan, mereka diserang oleh sebuah kelompok. Rice dan Laura bekerja sama melawan pemimpin kelompok tersebut dan berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Rand bertarung melawan anggota kelompok lainnya dan dengan mudah mengalahkan mereka. Melihat kekuatan Rand, Rice dan Laura memutuskan untuk mengikuti arahannya. Setelah itu, seorang pria dari kelompok yang kalah, yang sebelumnya bersembunyi, muncul dan mulai curiga terhadap Rand. Ia berkata bahwa mungkin ia tahu siapa Rand sebenarnya. Di sisi lain, para pejabat tinggi di Guild juga mulai curiga pada Rand karena kekuatannya yang jauh melebihi levelnya serta kecerdasannya. Mereka meminta Officer Sela untuk segera melaporkan jika mengetahui sesuatu tentang Rand. Sementara itu, Rand, Rice, dan Laura tiba di dekat ruang bos lantai di dalam labirin. Namun, pada saat yang sama, sebuah kelompok kandidat lain juga tiba di tempat tersebut. Melihat usia Rice dan Laura yang masih muda, kelompok tersebut mengejek mereka dan bersikap tidak sopan kepada Laura. Rand, yang melihat hal itu, marah dan mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Melihat hal ini, kelompok tersebut ketakutan dan berkata bahwa mereka hanya bercanda. Mereka bahkan menawarkan kelompok Rand untuk masuk lebih dulu. Namun, Rand justru menawarkan mereka untuk masuk lebih dulu ke dalam ruang bos, yang membuat kelompok itu sangat senang. Rice bertanya kepada Rand mengapa ia membiarkan kelompok lain masuk lebih dulu, karena hal itu tampaknya tidak masuk akal. Namun, sesaat kemudian, semua kandidat dari kelompok tersebut keluar dari ruangan dalam keadaan terluka. Melihat hal ini, Rice dan Laura menyadari bahwa Rand melakukan itu demi keselamatan mereka. Rand menjelaskan kepada Rice dan Laura bahwa seorang petualang harus tahu kapan harus mundur jika merasa tidak bisa memenangkan pertempuran, dan itu bukanlah tanda pengecut. Setelah itu, Rice dan Laura, bersama dengan Rand, memasuki ruangan untuk mengalahkan bos monster di dalamnya. Mereka telah membuat keputusan karena ingin menjadi petualang tingkat perunggu. Rand dan Ten sangat senang melihat keberanian keduanya, dan mereka pun masuk ke dalam ruangan bersama mereka. Di dalam ruang bos, mereka menemukan monster lendir raksasa yang langsung menyerang mereka. Awalnya, Rice maju untuk melawan monster itu, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sendirian karena monster lendir itu jauh lebih kuat darinya. Sebelumnya, Rand sudah menjelaskan kepada Laura bahwa mereka tidak bisa mengalahkan monster lendir dengan mengandalkan kekuatan fisik saja. Karena itu, Laura memutuskan untuk menggunakan sihir apinya melawan monster tersebut. Sementara itu, monster lendir mendesak Rice, sehingga Rand membantunya. Di sisi lain, Laura bersiap untuk menggunakan sihir apinya. Dia menyelesaikan mantra sihirnya dan menyerang monster dengan sihir api. Dalam waktu singkat, monster lendir melemah. Sebelum monster itu bisa meregenerasi dirinya, Rand menghancurkan batu magisnya dan mengalahkannya. Setelah membunuh bos monster, Laura dan Rice sangat gembira. Kemudian,
Rand meminta mereka untuk mengumpulkan cairan dari monster tersebut karena mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Tidak lama setelah itu, kandidat dari kelompok lain juga tiba, tetapi mereka jatuh ke dalam perangkap gas tidur di ruangan tersebut dan pingsan. Pada saat itu, Laura dan Rice menyadari bahwa Guildmaster tidak mengirim mereka ke ruangan itu untuk sampai lebih dulu, melainkan hanya untuk menyelesaikan tugas. Inilah alasan mengapa Rand mencegah mereka mengambil langkah yang gegabah. Setelah itu, Rand kembali bersama Rice dan Laura ke penguji, di mana mereka diberi lencana tingkat perunggu sebagai tanda menyelesaikan tugas. Sebagai bonus karena menjadi yang pertama mencapai ruang bos, mereka juga menerima beberapa hadiah tambahan. Penguji memberitahu mereka bahwa dengan menunjukkan lencana itu di meja resepsionis, mereka akan menerima tag resmi mereka. Laura dan Rice sangat senang melihat itu. Ketiganya kemudian pergi ke meja resepsionis, di mana mereka menerima tag petualang tingkat perunggu resmi. Di sana, seorang pria yang mengawasi mereka di labirin datang. Ternyata Guild telah mengirimnya untuk mengawasi mereka agar memastikan bahwa mereka adalah petualang yang baik dan bermoral. Guild tidak memberikan kenaikan peringkat kepada petualang yang buruk. Namun, ketiganya berhasil lulus di semua aspek ujian. Karena misi telah selesai, tiba saatnya bagi Rice, Laura, dan Rand untuk berpisah. Selama misi, Rand banyak membantu Rice dan Laura, serta mengajari mereka banyak hal. Oleh karena itu, mereka berdua berterima kasih kepada Rand. Mereka ingin bekerja dengannya sebagai sebuah tim, tetapi itu tidak mungkin karena Rand memiliki rencananya sendiri. Setelah Laura dan Rice pergi, Sela bertanya kepada Rand tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mendengar pertanyaan Sela, Rand menyadari bahwa Sela tahu tentang dirinya. Dia pun menjelaskan bahwa jika Guild mengetahui kebenarannya dan menganggap tindakannya salah, sehingga mereka ingin menghukumnya, maka dia akan meninggalkan Guild untuk selamanya. Mendengar itu, Sela memberitahu Rand bahwa Guild tidak tahu kebenaran tentang dirinya dan bahwa orang yang mengawasi mereka di labirin adalah saudaranya. Sela hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rand. Dia ingin tahu dengan cara apapun apa yang sebenarnya terjadi dengan Rand, karena Rand telah mengubah kehidupan banyak orang, termasuk dirinya, dan telah membantu mereka. Itulah sebabnya Saila juga ingin membantunya. Namun, untuk mendapatkan kepercayaan Rand, dia memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan magis, yang mana dia tidak akan mengungkapkan kebenaran tentang Rand kepada siapapun. Jika dia melanggar kesepakatan itu, dia akan dikenakan hukuman oleh kekuatan magis dan akan dibawa ke negara di mana perbudakan adalah hal yang umum, dan dia harus menjalani sisa hidupnya sebagai budak. Rand terkejut mendengar bahwa Saila bersedia pergi sejauh itu. Rand menandatangani kesepakatan tersebut dan setelah menunjukkan wajah aslinya, dia menceritakan semua kejadian yang telah terjadi pada dirinya. Saila merasa sangat sedih mengetahui bahwa Rand menanggung semua masalah ini seorang diri, dan dia memutuskan untuk membantunya. Setelah itu, Rand membawanya ke rumah Lauren, di mana Lauren terlihat tidak senang sama sekali melihat Saila, karena dia mulai menyukai Rand. Ketika mereka bertiga duduk bersama, Lauren mulai menakuti Saila dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat yang memakan anak-anak. Namun, Saila sudah tahu bahwa Lauren adalah seorang peneliti, jadi dia tidak takut. Lauren kemudian mengajak mereka untuk makan malam bersama. Selama makan malam, Saila mengetahui bahwa Rand yang memasak dan membersihkan rumah Lauren. Dia juga tahu bahwa Rand menahan dirinya dengan meminum darah Lauren. Setelah itu, Saila memberitahu Rand dan Lauren bahwa banyak ksatria yang hilang belakangan ini di kerajaan. Lauren mengatakan itu mungkin karena monster, tetapi Saila membantahnya, mengatakan bahwa jika itu monster, pasti ada barang bukti di tempat kejadian. Sebenarnya, Guild mencurigai beberapa orang, termasuk Rand. Setelah mendengarnya, Rand memutuskan untuk pergi dari labirin untuk beberapa hari agar kecurigaan terhadap dirinya menghilang. Selanjutnya, kita melihat Laura dan Rich yang setelah menjadi petualang level bronze menunggu misi yang bagus. Di tempat lain, Saila sedang bersama Master Guild, yang bertanya tentang Rand Faina, karena mereka sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya ke Guild. Saila menyarankan agar Guild mempertimbangkan Rand yang baru, karena dia sebenarnya sedang berusaha agar Master Guild mempertimbangkan Rand yang baru untuk menggantikan Rand yang lama, karena Guild sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Setelah itu, kita diberitahu bahwa Rand kembali menuju labirin. Banal dan teman-temannya memberitahu dia bahwa dia tidak seharusnya pergi, setidaknya sampai pelaku penculikan yang sebenarnya ditemukan. Di sana, Rand diberi pedangnya dan diberitahu bahwa dia telah menyesuaikan pedang sesuai dengan arahan, dan dia bisa menggunakannya untuk uji coba. Rand kemudian diberi buff sihir dan menggunakan pedang untuk memotong tumpukan kayu dengan mudah menjadi dua bagian. Melihat itu, Smith mengatakan bahwa dia dan Rand menjadi lebih kuat dibandingkan terakhir kali. Setelah itu, Rand melihat tumpukan daun baru yang muncul dengan energi roh dan dividat, dan Ism sedikit terkejut melihatnya.
Rand juga bisa menggunakan Divinity, dan berkata bahwa kekuatan tersebut seringkali diberikan oleh para dewa. Dia menjelaskan bahwa mungkin dia mendapatkan kekuatan itu karena pernah memperbaiki sebuah kuil tua. Setelah itu, Rand meminta Smith untuk menguji pedang tersebut sekali lagi. Namun, Smith berkata bahwa Rand sudah mencoba segalanya, dan bertanya apa lagi yang ingin dia lakukan. Rand menjawab bahwa dia ingin menggabungkan semua kekuatan dalam satu buff pada pedangnya. Mendengar itu, Smith bertanya apakah Rand pernah mendengar tentang Mana Fusion. Rand menjawab bahwa dia hanya pernah mendengar beberapa rumor tentang hal itu. Smith memperingatkannya bahwa menggunakan 2 atau lebih kekuatan secara bersamaan membutuhkan penguasaan yang luar biasa. Jika terjadi kesalahan, tubuh Rand bisa meledak. Smith kemudian bertanya apakah Rand masih ingin mencobanya, dan Rand menjawab ya, karena dia percaya tubuhnya jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Sebelum memulai, Smith memberinya pedang lain agar pedang utamanya tidak rusak. Rand mulai membuff pedang dan tubuhnya dengan energi magis dan spiritual. Akibatnya, tekanan pada tubuhnya meningkat, dan dia merasa seperti mengisi sesuatu yang sudah penuh. Tidak mampu menahan diri, Rand melempar serangan ke arah kayu. Melihat hal itu, Smith berkata bahwa 2 kekuatan saja sudah cukup bagi Rand, dan bertanya apakah dia akan menggunakan Divinity. Rand dengan yakin menjawab iya, kemudian membuff dirinya dengan energi magis, spiritual, dan Divinity. Dia bertekad untuk menjadi petualang kelas Mithril. Namun, intensitas energi tersebut membuat pedang mulai retak. Ketika Rand melemparkan serangan berikutnya, pedangnya hancur dan berubah menjadi bola kecil. Smith mengembalikan pedang itu dan menjelaskan bahwa pedang tersebut dibuat untuk menangani Divinity, tetapi bukan untuk kombinasi kekuatan yang baru saja dilakukan Rand. Rand bertanya, bagaimana jika aku menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan serangan fusion mana sederhana? Smith menjawab bahwa Rand mungkin membutuhkan lusinan pedang seperti itu. Rand menyadari bahwa dia tidak punya cukup uang untuk mendapatkan perlengkapan yang lebih baik. Dalam perjalanan pulang, Rand menyadari bahwa untuk menjadi petualang kelas Mithril, dia membutuhkan banyak uang. Di jalan, dia melihat seorang anak laki-laki meminta bantuan dari seorang petualang, tetapi petualang itu menolak karena pekerjaan tersebut tidak berasal dari guild, sehingga bisa menimbulkan masalah baginya. Rand mendekat, memberikan sedikit uang kepada petualang itu agar dia pergi, dan menawarkan bantuan kepada anak laki-laki tersebut. Rand berkata, meskipun dia tidak bisa menjamin keberhasilannya, dia ingin tahu pekerjaan apa yang dimaksud. Anak itu meminta Rand untuk mengalahkan Lord of the Lake. Rand membawa anak itu ke Lauren, dan anak tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Ritz, berasal dari desa Totsuki. Rand berkata bahwa dia pernah mendengar tentang desa tersebut dan festival aneh yang dirayakan di sana. Ritz menjelaskan bahwa desanya memiliki legenda tentang seorang gadis yang penuh dengan mana yang dipersembahkan kepada Lord of the Lake untuk menyelamatkan desa mereka. Mereka merayakan festival ini setiap tahun untuk mengenang hari itu, dan seorang gadis biasanya memainkan peran pengorbanan. Namun, sebenarnya tidak ada pengorbanan sungguhan. Tapi kali ini, Dewa Danau benar-benar muncul dan memakan gadis yang berperan sebagai korban. Sekarang, Dewa Danau meminta lebih banyak pengorbanan gadis, yang menyebabkan banyak gadis desa sudah menjadi korban, dan giliran berikutnya adalah adik perempuannya sendiri. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, Rand datang ke desa bersama Ritus untuk membantu. Saat tiba di rumah Ritus, Rand melihat tanda di pintu dan bertanya tentang hal itu. Ritus menjelaskan bahwa karena giliran adik perempuannya, tanda itu dibuat di pintu mereka. Kemudian, saudara perempuan Ritus, Amiris, membuka pintu, membiarkan mereka masuk, dan marah kepada Ritus karena membawa orang asing. Ritus menjelaskan bahwa Rand adalah orang baik yang datang untuk membantu mereka. Amiris kemudian memberitahu Rand bahwa festival ini telah menjadi tradisi lama di desa, dan dia tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan mempertaruhkan seluruh desa. Dia meminta Rand untuk pergi, tetapi Rand menolak dan mengatakan bahwa dia disewa oleh Ritus, jadi dia tidak bisa mundur dari tugasnya. Keesokan harinya, Rand berjalan-jalan di desa dan melihat rombongan pedagang yang membagikan buah-buahan kering kepada anak-anak desa. Pedagang itu meminta anak-anak untuk mengajak orang tua mereka datang membeli barang dagangannya. Ketika Rand mendekat, anak-anak melarikan diri karena penampilannya. Pedagang itu bertanya apakah Rand datang untuk festival, dan Rand mengiyakan. Pedagang itu memperingatkan bahwa dia datang di waktu yang salah karena Dewa Danau sedang marah, dan orang-orang desa bahkan tidak punya waktu untuk membeli barang dagangan. Di malam hari, penduduk desa mulai mempersiapkan Amiris untuk dikorbankan. Mereka meminta maaf, mengatakan bahwa pengorbanan itu sangat penting untuk keselamatan desa. Amiris menerima nasibnya tanpa penyesalan, mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat dewa marah. Rand datang dan mencoba meyakinkannya untuk tidak mengorbankan dirinya,
mengingatkan bahwa dia adalah satu-satunya keluarga bagi saudaranya. Dia berjanji bahwa dia dan Ritus akan mengurus Dewa Danau. Namun, Amiris mengatakan bahwa Dewa Danau bukanlah makhluk lemah yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika ritual selesai, Amiris dibawa ke danau untuk dikorbankan. Rent dan Ritus ikut bersamanya. Tiba-tiba, cahaya muncul, dan monster besar keluar dari danau. Amiris berpikir itu adalah Dewa Danau. Rent berjalan ke air dan berdiri di atasnya, mengejutkan Amiris dan Ritus. Sebenarnya, itu adalah alkimia yang diberikan oleh Loren kepadanya. Monster Kraken menyerang Rent saat dia menghalangi Kraken menyerang dengan bola api, tetapi biasanya Kraken tidak bisa menggunakan serangan tersebut. Hal ini membuatnya curiga, sehingga ia menghindari serangan sambil mencari peluang untuk menyerang balik. Namun, ternyata monster itu hanyalah sebuah ilusi, dan di sisi lain terdapat sebuah kapal besar milik para pedagang. Rent segera menyadari bahwa para pedagang inilah yang menciptakan ilusi, Lord of the Lake, palsu dan menggunakan sihir untuk melakukan serangan api. Ia menghadapi mereka, dan seorang pedagang berkata, "Kamu seharusnya pergi, tetapi sekarang sudah terlambat." Para pedagang menyerang Rent, tetapi ia berhasil mengalahkan mereka. Keesokan harinya, Amiras memberitahu warga desa tentang kebenaran bahwa para pedagang itu menggunakan ilusi untuk mengorbankan gadis-gadis desa. Pemimpin desa bertanya kepada para pedagang tentang keberadaan gadis-gadis yang hilang. Para pedagang akhirnya mengaku bahwa gadis-gadis itu masih hidup, dan rencana mereka adalah menjualnya ke negara lain. Mendengar ini, beberapa orang segera pergi untuk menyelamatkan para gadis. Dengan ini, tugas Rent selesai, tetapi Ratus dan saudara perempuannya memintanya untuk tetap tinggal hingga festival selesai. Namun, Rent harus kembali ke Malt. Amiras mengucapkan terima kasih terakhir kalinya, dan Rent kembali ke Malt, menceritakan semuanya kepada Loren. Loren, sambil menggoda, bertanya, "Apakah Amiras jatuh cinta padamu?" Rent menjawab bahwa tidak ada hal seperti itu. Setelah itu, Rent pergi ke guild untuk mengambil pekerjaan baru. Karena ia belum bisa pergi jauh, ia membutuhkan pekerjaan apapun. Ia menemukan sebuah pekerjaan untuk mengumpulkan Dragon Blood Flower. Tetapi hadiah yang ditawarkan hanyalah sebuah koin perunggu. Tidak ada yang mau menerima pekerjaan berbahaya dengan bayaran serendah itu, tetapi Rent tetap menerimanya. Setelah memberitahu Rent bahwa Dragon Blood Flower tumbuh di dekat rawa beracun, Rent menyadari bahwa bunga itu dibutuhkan untuk membuat obat, dan pekerjaan itu berasal dari anak-anak di panti asuhan yang membutuhkan bunga itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Rent pergi ke panti asuhan, dan seorang gadis kecil membuka pintu. Rent memperkenalkan dirinya sebagai petualang yang menerima pekerjaan tersebut. Gadis itu segera mempersilakannya masuk dan memperkenalkannya kepada anak-anak lain. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Alice, dan Rent memberitahu bahwa ia adalah petualang level perunggu. Alice terkejut karena ia berpikir tidak ada petualang level besi, atau di atasnya yang mau menerima pekerjaan itu. Rent menjelaskan bahwa Dragon Blood Flower tidak mudah ditemukan, dan pekerjaan ini sangat berbahaya. Alice mengatakan bahwa ia sudah tahu, dan bunga tersebut tidak tersedia di toko, atau jika ada, harganya terlalu mahal untuk mereka. Namun, mereka hanya membutuhkan satu bunga saja. Rent bertanya mengapa mereka membutuhkan bunga itu. Alice memohon agar alasan itu dirahasiakan. Ia kemudian memperkenalkan Rent kepada kepala panti asuhan, Lilian, yang juga seorang pendeta gereja. Lilian meminta maaf karena tidak menyambut Rent dengan baik. Ia juga mengetahui bahwa Rent berada di sana bukan hanya untuk membawa Dragon Blood Flower, tetapi juga untuk menghadapi monster di ruang bawah tanah. Alice kemudian menjelaskan tentang penyakit yang diderita Lilian jika tidak ada Divito. Setiap kali seseorang menggunakan Divili, energi jahat mulai terakumulasi di dalam dirinya. Hal ini juga berlaku pada Pastor Lilian, yang perlahan-lahan sekarat. Untuk menyelamatkannya, diperlukan bunga naga darah, Dragon Blood Flower. Rent bertanya apakah Lilian tahu tentang penyakitnya. Alice menjawab bahwa tidak, karena jika dia tahu, dia mungkin akan menyerahkan tugasnya kepada pastor lain dan menerima kematian sebagai hadiah dari Tuhan dengan lapang dada. Rent menyimpulkan bahwa mereka harus mendapatkan bunga itu sebelum Lilian mengetahuinya. Alice sangat senang karena seseorang akhirnya menerima pekerjaan ini, sesuatu yang menurutnya tidak mungkin dilakukan orang lain. Karena itu, ia sempat berpikir untuk menjadi petualang sendiri dan mencari bunga tersebut. Rent menanggapi bahwa untuk menjadi petualang, seseorang membutuhkan pelatihan. Namun, karena ia telah menerima pekerjaan itu, ia mulai dengan menghadapi monster di ruang bawah tanah. Di sana, ia bertemu dengan banyak tikus berbahaya, salah satunya menyerangnya dan menggigit tangannya. Rent melempar tikus itu, membunuhnya, dan memperhatikan bahwa warna tikus tersebut telah berubah. Rent teringat cerita Lauren tentang vampir, jadi ia memerintahkan tikus itu untuk berlari mengelilinginya,
dan tikus itu mengikuti perintahnya. Alice terkejut melihat ini. Rand membawa tikus itu ke rumah Lauren, dan Lauren menjelaskan bahwa tikus itu sekarang menjadi bagian dari kelompoknya. Lauren menyadari bahwa Rand juga dapat mengendalikan monster seperti vampir, yang terjadi karena tikus itu telah mencicipi darah Rand saat menyerangnya. Rand bertanya apakah ia boleh memelihara tikus itu. Lauren setuju dengan syarat tikus tersebut juga harus memberikan sampel darah dan rambutnya untuk penelitian seperti yang dilakukan Rand. Lauren kemudian bertanya apakah ia telah memberi nama tikus itu. Rand menyebutnya Black berdasarkan warnanya, tetapi Lauren tidak menyukai nama itu dan menamainya Dale. Rand mengatakan bahwa tikus itu menyukai nama tersebut. Lauren bertanya apakah tikus itu memahami bahasanya. Rand menjawab bahwa meskipun tikus itu tidak mengerti bahasanya, ia dapat memahami sebagian besar apa yang dipikirkan tikus itu. Adegan beralih ke malam hari. Rand terlihat terjaga karena ia tidak bisa tidur, mencoba menghabiskan waktu. Lauren datang membawakannya makanan yang telah ia siapkan, mengetahui bahwa Rand akan pergi ke rawa beracun pada pagi harinya. Lauren memberitahunya bahwa hanya di rawa itu bunga naga darah tumbuh, tetapi ada monster bernama Teres di sana. Lauren memperingatkan bahwa Rand tidak akan bisa mengalahkan monster itu sendirian. Rand memutuskan untuk menghindari monster itu daripada melawannya. Meski begitu, Lauren memberinya botol air suci untuk menjaga jarak dari Teres. Lauren menyuruh Rand makan sebelum makanannya basi. Ketika Rand makan, ia mengatakan makanannya sangat lezat. Lauren menjelaskan bahwa ia mencampurkan darahnya ke dalam masakan itu. Adegan berlanjut ke Rand yang diturunkan oleh kusir di luar rawa beracun. Kusir mengatakan ia tidak bisa pergi lebih jauh tetapi akan kembali menjemputnya saat matahari terbenam. Rand memperhatikan bahwa ada banyak hewan dan tumbuhan langka di tempat itu yang tidak ditemukan di tempat lain. Bahkan monster yang tinggal di sini lebih kuat dibandingkan monster yang ada di labirint. Saat itu, Rand memperhatikan beberapa goblin yang mulai menyerangnya dengan panah. Tapi, Rand bukanlah seorang petualang level rendah. Dia membunuh mereka semua dalam satu serangan dan berkata pada Idel, "Jangan terus-terusan duduk di pundakku seperti majikan, bantu sedikit." Rand melanjutkan perjalanan dan menyadari bahwa menjadi undead ada keuntungannya. Karena itu, rawa beracun ini tidak bisa menyakitinya. Namun, ketika sedang asyik berbicara, Rand terpeleset dan jatuh ke air, sementara tikusnya yang licik melompat lebih dulu untuk menyelamatkan diri. Saat itu, monster menyerang Rand, tapi dia berhasil membunuhnya dan keluar dari air. Di sisi lain, kita melihat Lauren dan Sheila, di mana Sheila memberitahu Lauren bahwa guild baru saja mengunjungi Totsuzen, tempat gadis bernama Amris dan yang lainnya diselamatkan dari pedagang. Tapi, tidak ada seorang pun dari desa yang memberitahu siapa petualang yang telah membantu mereka. Hal ini karena, jika mereka melakukannya, guild akan memberikan penalti dan bahkan menangguhkan Rand. Setelah itu, Sheila bertanya pada Lauren apakah dia tahu alasan Rand ingin menjadi petualang level terial. Lauren menjawab tidak tahu dan tidak pernah mencoba menanyakannya, karena dia tidak ingin mencampuri urusan pribadi Rand. Sementara itu, Rand menghadapi monster rawa Teres. Dia mencoba melarikan diri karena air suci yang diberikan Lauren tidak mempan pada monster itu. Namun, dia segera menemui jalan buntu dan tidak punya pilihan selain bertarung. Rand mulai menyerang monster itu dengan sihirnya, tapi tidak ada hasil. Rand sadar bahwa hanya menggunakan serangan mana saja tidak akan cukup. Maka, dia menggabungkan energi roh dan mana untuk menyerang. Meski begitu, monster itu tetap tidak terluka parah. Tiba-tiba, tikus Rand mendekati monster itu dan memanjat tubuhnya, lalu masuk ke mulut monster tersebut. Beberapa saat kemudian, tikus itu keluar. Rand memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatannya tanpa izin. Namun, dia memperhatikan bahwa monster itu mulai merintih kesakitan. Rand pun menyadari kelemahan monster itu adalah sihir Divinity. Dia memperkuat pedangnya dengan Divinity, menghindari serangan monster, dan akhirnya memenggal leher monster itu. Tikus itu meminta sedikit kredit atas kemenangan tersebut, dan Rand menjawab, iya, terima kasih banyak. Setelah itu, Rand mengambil inti Teres dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia tiba di area yang dipenuhi ribuan bunga Dragon Blood. Melihat area di sekitarnya, Rand menyadari bahwa bunga-bunga ini membuat area tersebut tidak beracun, dan airnya sangat jernih. Saat dia hendak memetik bunga, tikusnya tiba-tiba memperingatkannya. Rand melihat seorang elf yang tidak dikenal dan merasa terkejut melihat ada orang lain di area itu. Elf tersebut berkata, melihat seseorang di area ini sungguh tidak terduga. Rand bertanya apakah dia datang sendirian, dan elf itu mengiyakan. Namun, Rand berkata, ini adalah rawa Teres, tempat ini bukan untuk orang biasa. Aku rasa kau bukan manusia biasa. Elf itu menjawab, aku memiliki item yang melindungiku dari racun,
air suci untuk mengusir monster teres, dan peta area ini. Dia juga menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mencari bunga Dragon Blood. Rand membutuhkan bunga darah naga, Dragon Blood Flower, dan bertanya pada Isaac apakah dia bisa mengambil beberapa bunga. Isaac tidak keberatan, jadi Rand memetik beberapa bunga untuk dirinya. Isaac bertanya apakah bunga itu cukup, dan Rand menjawab bahwa bunga tersebut untuk tuannya. Isaac kemudian bertanya apakah tuannya sedang sakit parah. Rand menjawab bahwa kemungkinan besar seperti itu. Isaac mengatakan dia tidak tahu apakah bunga ini akan membantu, tetapi dia akan berdoa untuk tuannya. Setelah itu, Isaac menawarkan pekerjaan kepada Rand untuk mencari lebih banyak bunga darah naga. Isaac juga menawarkan bayaran yang bagus, dan Rand tertarik dengan tawaran itu. Isaac memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa setelah kembali, dia akan mengatur semuanya. Rand kemudian kembali ke tempatnya dan meminta Sela untuk mengembalikan tas, lalu memberitahu bahwa dia membutuhkan seorang tukang daging, butcher. Sela terkejut mendengarnya dan bertanya apakah Rand benar-benar membunuh monster Terask. Rand memintanya untuk berbicara pelan karena semua orang di guild memperhatikan mereka. Sela kemudian membawa Rand ke tukang daging bernama Dario, untuk membantu memotong tubuh monster Terask. Meskipun Rand tahu dasar-dasar memotong tubuh monster, dia membutuhkan bantuan profesional untuk mendapatkan material berharga dari tubuh monster itu. Mereka tiba di tempat Dario, memakai masker pelindung karena racun dari tubuh Terask, dan mulai bekerja. Dario terkesan dengan kondisi tubuh monster yang sangat baik dan bertanya apakah Rand membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Rand mengiyakan karena dia tidak punya pilihan lain. Rand kemudian bertanya apakah dia akan mendapatkan bayaran yang bagus, dan Dario menjawab bahwa dia akan mendapatkan bayaran yang sangat bagus. Setelah selesai, Rand dan Sela keluar. Sela memuji Rand, mengatakan bahwa dia menjadi jauh lebih kuat dan bahkan mungkin bisa dipromosikan ke peringkat perak, silver rank. Rand mulai memikirkan Isaac, yang meskipun tidak terlihat seperti seorang petualang, tampaknya sangat kuat, kemungkinan mendekati peringkat emas, gold rank. Rand juga merenungkan dirinya sendiri, bagaimana dia menggunakan tubuh undeadnya untuk mencapai level saat ini. Tanpa kekuatan itu, dia hanyalah petualang biasa yang lemah. Setelah 10 tahun kerja keras, dia berhasil mencapai level ini, tetapi jika dia kehilangan kekuatan undeadnya, menjadi petualang kelas mithril mungkin hanya akan menjadi mimpi. Keesokan harinya, Rand pergi ke panti asuhan dan memberitahu Alice bahwa pekerjaannya selesai. Dia menyerahkan bunga darah naga itu. Setelah itu, mereka menemui Norman, seorang herbalis, dan Ambert, seorang penyembuh. Mereka terkesan dengan Rand karena membawa bunga darah naga adalah tugas yang sangat sulit untuk seorang petualang kelas perunggu, bronze rank. Norman dan Ambert akan membuat obat untuk pendeta Lilian. Norman kemudian bertanya apakah dia boleh menggunakan sisa bunga karena ada banyak orang lain yang membutuhkannya. Mendengar ini, Rand bertanya apakah Norman membutuhkan lebih banyak bunga, dan Norman menjawab bahwa dia akan dengan senang hati menerimanya. Rand kemudian mengeluarkan banyak bunga di hadapannya. Dia memberikan sesuatu dan berkata bahwa dia tidak perlu membayar untuk itu, cukup gunakan dengan baik. Norman mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dengan itu dia bisa membantu banyak orang. Amber juga berkata bahwa jika dia membutuhkan sesuatu kapan saja, dia bisa meminta bantuan darinya. Setelah itu, Alice memberikan dokumen penyelesaian pekerjaan kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan selalu bersyukur padanya. Dia juga berkata bahwa dia berharap bisa berguna baginya suatu hari nanti. Mendengar itu, Rand mengatakan bahwa kadang-kadang dia juga membutuhkan bantuan, dan jika itu terjadi, dia pasti akan memintanya. Sebelum pergi, dia juga menyarankan Alice untuk berlatih menjadi petualang karena dia juga ingin menjadi petualang. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan kekuatan guild, mereka memberikan kelas kepada petualang, dan dia sendiri berjanji untuk melatihnya. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang bisa mengajarinya sihir di waktu luang. Namun, Alice menolak karena pelatihan sihir sangat mahal dan dia tidak mampu membayarnya. Rand mengatakan bahwa jika itu masalahnya, dia bisa meminjamkan uang tanpa bunga, dan Alice bisa mengembalikannya setelah dia mulai bekerja. Alice setuju dengan itu. Rand kemudian pergi ke rumah Lauren dan menceritakan tentang Alice. Lauren mengatakan, "Baiklah, aku cukup bebas akhir-akhir ini, jadi aku bisa melatihnya. Tapi kamu harus lebih hati-hati dengan kata-katamu. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan gadis-gadis muda." Mendengar ini, Rand berterima kasih atas sarannya tetapi mengatakan bahwa dia tidak terlalu sering bertemu dengan gadis muda. Lauren menjawab, "Oh, bukan begitu. Ada seorang gadis muda yang kamu kenal dengan baik. Coba pikirkan." Mendengar ini, Rand bertanya, "Siapa? Di mana?" Ternyata, Lauren sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Rand tidak menganggapnya sebagai gadis muda. Lauren, yang merasa tersinggung,
menunjukkan sihir ofensif yang sangat kuat dan berkata, "Ini baru saja aku buat. Mari kita lihat seberapa kuat tubuhmu." Mendengar ini, Rand langsung memujinya dengan berkata, "Di balik kepolosanmu terpancar keindahan bulan. Parasmu membuat alam semesta iri. Kulitmu seputih salju, selembut musim semi. Tuhan menciptakanmu dengan penuh kesempurnaan." Mendengar ini, Lauren terkesan dan bertanya apakah dia selalu mengatakan hal seperti itu kepada semua gadis. Rand menjawab bahwa itu tidak benar. Dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan. Malamnya, Lauren berdiri di depan cermin dan terlihat sangat senang dengan pujian Rand. Keesokan paginya, kita melihat bahwa tikus peliharaannya masih tidur. Jadi Rand pergi ke guild sendirian. Di sana, Sheila bertanya apakah mereka bisa bicara. Rand bertanya apa yang terjadi dan tentang apa dia ingin bicara. Sheila memberitahunya apakah dia mengenal seseorang dari keluarga Latter. Rand mengatakan tidak, dan Sheila memberinya sebuah surat. Surat itu adalah tawaran pekerjaan khusus untuk Rand dari keluarga Latter. Rand melihat bahwa surat itu berasal dari Ishak. Sheila bertanya apakah dia mengenalnya, dan Rand menjawab bahwa dia pikir Ishak adalah pelayan keluarga Latter. Rand kemudian bertanya kepada Sheila tentang keluarga Latter. Sheila menjelaskan bahwa keluarga Latter adalah salah satu keluarga tertua di Malt dan memiliki pengaruh besar di sana. Dia tidak tahu banyak tentang mereka karena keluarga itu sangat tertutup. Setiap guildmaster generasi baru diberitahu untuk tidak mengganggu keluarga Latter dengan cara apapun. Ini berarti, jika Rand ingin tetap tinggal di Malt, dia tidak bisa ditolak pekerjaan tersebut, meskipun Rand diberitahu bahwa ia sebenarnya tidak perlu menolak pekerjaan ini. Sheila mengatakan kepadanya bahwa jika ada masalah, ia bisa memberitahunya. Sementara itu, di panti asuhan, terlihat seorang penyembuh dan ahli herbal yang telah menyiapkan obat untuk Lilian. Mereka juga memberitahunya tentang penyakit yang ia derita. Mendengar hal itu, Lilian mengatakan bahwa jika memang demikian, ia harus meminta pengganti dari gereja. Namun, Norman menenangkannya dan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Setelah itu, ia memberikan obat kepada Lilian dan menyuruhnya untuk minum 1 pil setiap hari. Obat tersebut akan membuatnya benar-benar sembuh. Elise yang melihat ini menjadi emosional dan memeluk Lilian. Di sisi lain, Rand tiba di kediaman keluarga Lator, di mana penjaga memberitahunya tentang labirin yang harus ia lalui. Rand mengatakan bahwa ia hanya datang untuk pekerjaan, tetapi penjaga itu menjelaskan bahwa ia tetap harus melewati labirin tersebut. Penjaga juga menjelaskan bahwa tidak ada peta yang dapat membantu di labirin ini, karena labirin itu dibuat menggunakan benda sihir khusus. Rand terkejut mendengar bahwa benda semacam itu benar-benar ada. Penjaga itu melanjutkan, bahwa kepala keluarga Lator selalu mengumpulkan benda-benda sihir, dan jika Rand berhasil melewati labirin dan mencapai Menshan, kepala keluarga akan memberinya hadiah berupa benda sihir. Rand merasa bahwa penjaga itu pasti pernah melewati labirin ini sebelumnya, jadi ia meminta saran. Penjaga itu hanya mengatakan, jangan percaya pada matahari. Rand kemudian masuk ke dalam labirin. Ia mencoba menggunakan peta sihirnya, tetapi peta itu tidak berguna. Akhirnya, ia mengandalkan instingnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, setelah cukup lama berputar-putar, ia menyadari bahwa ia terus kembali ke tempat yang sama. Setelah berjam-jam tersesat, Rand akhirnya menemukan sebuah jalan yang tidak menuju Menshan, tetapi malah bertemu dengan seorang gadis di sana. Rand berpikir bahwa gadis ini pasti berasal dari keluarga Lator. Gadis itu bertanya apakah Rand ingin melewati labirin ini atau kembali. Rand dengan tegas menjawab bahwa ia pasti akan melewati labirin ini. Gadis itu menyarankan agar Rand istirahat sejenak dan menawarkan teh. Rand setuju, dan gadis itu menyajikan teh untuknya. Rand kemudian menyadari bahwa set teh yang digunakan gadis itu juga merupakan benda sihir yang dapat membuat teh dengan semua rasa yang pernah dibuat sebelumnya. Rand menyukai benda ini dan bertanya dari mana gadis itu mendapatkannya. Gadis itu menjelaskan bahwa ada 2 jenis benda sihir, yang ditemukan di reruntuhan dan yang dibuat oleh pengrajin berdasarkan benda asli. Set teh ini adalah benda asli yang berusia 200 tahun dan ditemukan di Labin. Ia juga menyebutkan bahwa harga benda ini sekitar 300 koin platinum, yang membuat Rand terkejut karena 1 koin platinum saja cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Setelah Rand meminum teh tersebut, masker sihirnya secara otomatis berubah bentuk. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah itu juga benda sihir, serta dari mana ia mendapatkannya. Rand menjawab bahwa itu memang benda sihir yang diberikan oleh seseorang yang ia kenal. Gadis itu lalu bertanya apakah Rand bersedia menjualnya, dan ia akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Mendengar itu, Rand mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Sepertinya dia bisa menjadi kaya dengan menjualnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melepas topeng itu. Lagi pula, topeng tersebut membantunya menyembunyikan identitas undeadnya. Oleh karena itu,
dia menolak tawaran tersebut. Gadis itu pun meminta maaf, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena barang ajaib itu mungkin sangat penting baginya. Setelah itu, Rand mengucapkan terima kasih atas teh yang diberikan, dan gadis itu memberinya petunjuk bahwa dia harus menghindari melihat ke arah matahari. Rand kembali berkelana di labirin tetapi tidak dapat menemukan Menshahan tersebut. Saat dia melihat ke arah matahari, dia menyadari bahwa dirinya terus-menerus dipindahkan, teleport, yang menyebabkan dia terjebak di tempat yang sama. Setelah berkali-kali mencoba keluar dari labirin, akhirnya matahari mulai terbenam, dan dia berhasil keluar. Di depannya, dia melihat gadis itu bersama Ishak. Gadis itu menyambutnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Laura, kepala keluarga Luther. Rand terkejut mengetahui bahwa dialah kepala keluarga tersebut. Rand memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah dia akan mendapatkan hadiah karena berhasil keluar dari labirin. Rand meminta apakah dia bisa mendapatkan barang ajaib yang digunakan untuk menciptakan labirin itu, tetapi Laura menolaknya. Rand hanya bercanda, mengatakan bahwa dia hanya mencoba menghibur dirinya sendiri saat berada di labirin. Laura kemudian membawanya untuk melihat berbagai barang ajaib. Di sana, Rand melihat sebuah airship kecil dan bertanya tentang hal itu. Laura menjelaskan apakah Rand pernah melihat airship di barat, yang diterbangkan oleh sebuah tim dan digunakan untuk membawa orang-orang. Rand menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya, tetapi dia pernah mendengar tentangnya. Laura menjelaskan bahwa item ini serupa, tetapi menggunakan mana untuk beroperasi dan dikendalikan dengan pengontrol. Rand mencoba menggunakannya dan merasa senang. Laura bertanya apakah dia menginginkannya, tetapi Rand mulai berpikir bahwa benda itu hanya seperti mainan. Sisi kekanak-kanakannya menginginkannya, tetapi dia merasa mungkin benda itu tidak akan terlalu berguna baginya. Laura kemudian memintanya untuk fokus pada model airship, dan setelah itu, persepsi Rand langsung terhubung dengan model airship tersebut. Dengan bantuan itu, dia bisa melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Laura menjelaskan bahwa dengan pengontrol, dia bisa mentransfer pikirannya ke model tersebut, yang merupakan fitur yang sangat berguna. Namun, hal itu menghabiskan banyak mana. Laura juga mengatakan bahwa airship yang terbang di barat berbasis pada model ini, yang sebenarnya adalah asli dan ditemukan di dalam labirin. Rand merasa bahwa benda itu sangat berguna karena dia bisa melakukan pengintaian di area sekitarnya. Tetapi karena memakan banyak mana, dia masih ragu untuk mengambilnya. Setelah itu, dia melihat barang ajaib lainnya, termasuk sebuah lukisan. Rand berkata bahwa itu hanya lukisan biasa, tetapi Laura memintanya untuk menekan tombol di dekatnya. Ketika tombol itu ditekan, monster dalam lukisan tersebut menjadi hidup, membuat Rand ketakutan. Rand berpikir bahwa Laura sengaja menggodanya. Namun, selama proses itu, sebuah barang ajaib tiba-tiba mengonsumsi mana miliknya, dan sebuah robot besar mulai terbentuk. Itu adalah golem. Untuk menghentikannya, Laura meminta Ishak mencari perangkat penonaktifan golem tersebut. Sementara itu, golem mulai menyerang Rand. Rand mulai berpikir dan bertanya kepada Laura apakah dia bisa menyerang golem itu. Laura memberikan izin, dan Rand berhasil mematahkan salah satu tangannya. Saat itu, dia teringat perkataan Lauren, yang pernah menjelaskan bahwa ada kata-kata ajaib di dahi golem bertuliskan, truth, kebenaran. Jika tulisan itu diubah menjadi, death, kematian, maka golem akan mati dengan sendirinya. Namun, Rand tidak melihat kata-kata tersebut di dahi golem ini. Dalam kasus seperti ini, Lauren pernah mengatakan bahwa diperlukan perangkat shutdown, dan jika perangkat itu tidak ada, dia harus kabur atau menghadapi golem untuk mengalahkannya. Rand memanggil Ishak dan bertanya apakah dia sudah menemukan perangkat shutdown itu. Namun, Ishak belum menemukannya. Dia memutuskan untuk menggunakan gabungan kekuatan mana dan energi spiritualnya. Sementara itu, Rand bersiap menghadapi golem, yang kemudian menyerang. Sebelum itu, Laura mengucapkan sesuatu yang menyebabkan golem tiba-tiba berhenti bergerak. Rand berpikir bahwa mereka telah menemukan perangkat shutdown tersebut. Ketiganya kemudian saling meminta maaf atas kesalahan mereka yang menyebabkan golem aktif. Setelah itu, Lauren bertanya kepada Rand apakah dia menemukan item yang dia sukai. Rand meminta untuk menjelajahi lebih lanjut dan menemukan sebuah botol. Tubuhnya seolah memberitahunya bahwa botol itu berisi darah vampir, yang konon dapat mengubah seseorang menjadi vampir jika diminum. Rand bertanya apakah itu benar, dan Laura menjawab bahwa dia hanya pernah mendengar cerita seperti itu. Menurut catatan, siapapun yang meminum darah vampir tersebut, akan mati atau menjadi gila. Jika ada yang berhasil menjadi vampir, mereka tidak akan mengakuinya secara terbuka karena bisa dibunuh. Namun, Laura menyarankan Rand untuk menjualnya karena harganya sangat mahal. Rand memutuskan untuk menyimpan botol itu. Sebagai tambahan, Laura memberinya pesawat udara untuk menjalankan pekerjaan berburu bunga naga darah. Di sisi lain,
Ishak meracik minuman dari bunga naga darah untuk Laura dan bertanya apakah dia menyukai Rund. Laura bertanya mengapa dia berpikir seperti itu, dan Ishak menjawab bahwa itu hanya perasaan. Sementara itu, Rand menunjukkan botol darah vampir kepada Lauren dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakannya. Dia percaya bahwa tubuhnya akan mendapatkan efek positif dari darah itu. Lauren memperingatkan bahwa itu berbahaya karena menurut Laura, semua orang yang meminumnya tidak selamat atau menjadi gila. Rand mengakui bahwa dia takut, tetapi dia juga tahu bahwa meminum darah itu bisa membuatnya berevolusi, dan tubuhnya membutuhkan kekuatan itu. Lauren mengatakan bahwa dia tidak peduli jika Rand memilih untuk tetap menjadi undead dan tinggal di rumahnya seumur hidup. Namun, dia tahu bahwa Rand tidak akan mendengarkan karena dia memiliki impian menjadi petualang kelas Mithril. Lauren menambahkan, itu selalu menjadi tujuanmu, bukan? Rand menjawab, ya, sejak kecil. Lauren kemudian berkata, aku baru ingat, Sheila pernah bertanya sesuatu tentangmu. Rand penasaran dan bertanya apa yang Sheila tanyakan. Lauren mencoba menghindari topik itu, tetapi Rand memaksa untuk memberitahunya. Akhirnya, Lauren mengatakan bahwa Sheila pernah bertanya mengapa Rand ingin menjadi petualang kelas Mithril. Lauren berkata bahwa mereka sudah bersama cukup lama, jadi Rand merasa bahwa Lauren belum pernah menceritakan masa lalunya secara terbuka. Rand pernah mendengar bahwa seseorang tidak seharusnya bertanya tentang masa lalu seorang petualang. Rand mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kisah khusus, dan menyebutnya sebagai balasan tidaklah tepat. Ia ingin memiliki kekuatan untuk mencegah kecelakaan itu terjadi. Ia dulu tinggal di sebuah desa bernama Hatla, jauh dari kota. Ayahnya sering berbelanja dari kota untuk penduduk desa. Ketika Rand berusia sekitar 5 tahun, orang tuanya membawanya keluar desa untuk pertama kalinya, bersama Jilin, sahabat terbaiknya. Jilin sangat senang karena selalu bermimpi untuk melihat dunia luar, karena dunia sangat indah. Rand mengatakan bahwa dunia penuh bahaya, tetapi Jilin mengatakan bahwa Rand terlalu takut dan tidak akan pernah menjadi petualang jika terus seperti itu. Ia berjanji akan menjadi kuat dan melindungi Rund. Rand bahkan tidak tahu apa arti petualang dan ia sangat pemalu. Lauren berkata bahwa Rand sekarang berbeda, ia selalu berlatih. Rand mengatakan bahwa jika Jilin ada di sini, dialah yang akan melakukan semua ini, karena Jilin ingin menjadi petualang. Ketika mereka kembali dari kota, mereka diserang oleh serigala besar dan ganas yang membunuh nenek dan orang tua mereka. Jilin memegang tangan Rand dan melarikan diri. Mereka berhasil menghindari serigala itu untuk sementara waktu, tetapi serigala itu muncul lagi. Rand menyadari bahwa serigala itu bermain-main dengan mereka sebelum membunuh mereka. Serigala itu menyerang Rund, tetapi Jilin mendorongnya dan terluka parah. Rand bertanya mengapa Jilin melakukan itu, dan Jilin menjawab bahwa ia telah berjanji untuk melindungi Rand dan telah menepati janjinya. Tetapi Rand harus menjadi kuat. Serigala itu hendak membunuh Rand ketika seorang petualang muncul dan menyuruh Rand untuk mundur. Petualang itu bertarung melawan serigala dan berhasil mengalahkannya. Petualang itu meminta serigala untuk pergi, dan serigala itu pun pergi. Petualang itu bertanya apakah Rand baik-baik saja. Rand bertanya mengapa petualang itu tidak datang lebih cepat, dan petualang itu meminta maaf, menjelaskan bahwa tidak selalu sesuai keinginan kita. Jenazah dibawa kembali ke desa. Rand bertanya kepada petualang itu bagaimana cara menjadi petualang. Petualang itu menjelaskan bahwa ia harus berusia minimal 15 tahun. Petualang itu membimbing Rund, menyarankan agar ia belajar dari tabib desa dan petualang senior sampai ia berusia 15 tahun. Ia juga harus belajar membaca dan menulis, yang sangat penting bagi seorang petualang. Rand bertanya apakah ia akan menjadi kuat setelah melakukan semua itu. Petualang itu mengatakan bahwa ia tidak dapat menjaminnya. Tetapi pengetahuan dan keterampilan bertarung akan membantunya maju dengan cepat. Petualang itu memperkenalkan dirinya sebagai Wilfred, seorang petualang kelas Mithril. Ia mengatakan kepada Rand bahwa ia akan menjadi petualang yang hebat. Jadi, pastikan kamu datang menemuiku suatu hari nanti. Jangan mati sebelum impianmu terwujud. Sejak saat itu, Rand memiliki sebuah tujuan, menjadi petualang kelas tinggi seperti yang lainnya, dan membunuh monster yang membunuh keluarganya. Dia telah bekerja keras selama 20 tahun, tetapi masih menjadi petualang kelas perunggu. Sekarang saatnya untuk melangkah ke level berikutnya. Entah dia selamat atau tidak setelah minum darah vampir itu, dia tidak bisa menyerah. Lauren berkata, baiklah, jika kau sudah memutuskan, dan menambahkan, jika kau mati, aku akan mengurus pemakamanmu dengan baik. Tapi semoga itu tidak terjadi. Rand meminum darah itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Lauren berkata, mungkin itu palsu. Beberapa saat kemudian, dia merasakan sakit yang hebat dan tubuhnya mulai berubah. Rand takut dia akan menjadi seperti monster yang selalu dia bunuh. Kemudian dia mendengar suara Lauren yang berkata,
Kau harus mengendalikan diri. Kau punya mimpi yang tidak boleh kau serahkan. Kembalilah. Kita melihat Smith yang sedang membuat pedang baru untuk Rand, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Alice mulai berlatih dengan sapunya. Di guild, kita melihat Rise, Rina, dan Laura yang datang untuk pekerjaan baru. Cela menyambut mereka dan mengatakan bahwa ada banyak pekerjaan baru hari ini. Mata Rand terbuka. Dia mengatakan ingin tidur lebih lama karena sudah lama dia menjadi undead dan tidak tidur. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi dan melihat Lauren yang sedang membaca tentang vampir. Lauren kemudian memintanya untuk melepas pakaiannya dan memperhatikan sayap di punggungnya. Rand terkejut, tetapi sayap itu mengecil. Lauren berkata bahwa dia bisa memperbesar atau memperkecil sayap itu jika dia fokus. Ini adalah kabar baik bagi Rand karena dengan sayap yang besar, dia tidak bisa keluar secara normal. Lauren kemudian memeriksa gigi dan matanya, dan dikonfirmasi bahwa dia telah menjadi vampir. Matahari terbit, dan Lauren membawanya keluar. Dia bertanya apakah dia pernah mencoba mencari Wilfred. Rand menjawab bahwa dia telah mencarinya di seluruh negeri ini, tetapi sepertinya dia tidak ada di sini. Dia juga mengatakan bahwa sebagai petualang kelas perunggu, tidak aman baginya untuk pergi ke negara lain. Tapi sekarang dia merasa waktunya telah tiba. Dia tidak lagi lemah. Lauren berkata, "Aku ingin ikut dalam petualanganmu jika aku bebas." Rand tertawa, "Aku akan bertanya padamu tentang itu." Dengan demikian, season pertama The Unwanted Undead Adventurer berakhir.